Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Baru Rizik dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bisnis model kanvas, yang mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Kepemimpinan Perubahan Wirausaha. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester. Bisnis model kanvas adalah sebuah metode untuk menjabarkan ide bisnis atau bisnis berjalan kita secara sederhana namun detail. Cara ini akan mempermudah kita untuk menceritakan apa yang dilakukan bisnis kita dan hal-hal lain yang terkait. Metode ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur dan telah menjadi populer di kalangan pengusaha, manajer, dan inovator. Dan di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya, yaitu tentang industri makanan, restoran diet. Nah, yang pertama di sini ada customer segment atau segmen pelanggan. Pelanggan yang pertama, pekerja kantoran yang mencari makanan siap saji. Dan pelanggan yang kedua yaitu pelanggan yang mencari makanan sehat dan organik. Kemudian selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Di sini saya menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan seperti personalisasi, self-service, atau hubungan jangka panjang. Poin yang pertama ada interaksi langsung dengan pelanggan di restoran. Poin yang kedua ada layanan pelanggan yang responsif melalui telepon atau email. Dan poin yang ketiga yaitu program keanggotaan dengan manfaat khusus. Kemudian di bawah customer relationship ada channel atau saluran distribusi. Di sini saya menjelaskan menentukan cara perusahaan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Poin yang pertama, restoran fisik dengan area makan dalam dan luar. Poin yang kedua, pemesanan melalui online melalui platform aplikasi atau situs web. Dan poin yang ketiga, layanan pengiriman makanan. Dan selanjutnya ada value proposition atau proporsi nilai, yang mana di dalamnya menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau masalah mereka. Di sini saya menulis makanan lezat dan sehat, pilihan menu yang beragam, serta pelayanan pelanggan yang ramah dan cepat memberikan nilai dan manfaat yang luar biasa. Makanan lezat dan sehat memuaskan sambil menjaga kesehatan dan memberikan energi. Pilihan menu yang beragam memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih makanan sesuai preferensi dan kebutuhan mereka. Pelayanan pelanggan yang ramah dan cepat menciptakan pengalaman menyenangkan, memperhatikan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan, seperti produksi, distribusi, atau pemasaran. Di sini saya menulis poin pertama yaitu menyiapkan dan memasak makanan. Poin yang kedua menyajikan makanan kepada pelanggan, dan yang ketiga mengelola stok bahan baku dan inventaris. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya kunci. Sumber daya kunci atau key resource merupakan aset yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya seperti manusia, teknologi, atau keuangan. Sini saya menulis koki dan staf restoran. Dan yang kedua yaitu perangkat masak dan peralatan restoran. Kemudian selanjutnya ada key partner. Key partner atau mitra kunci merupakan kerjasama dengan pihak lain yang membantu perusahaan mencapai tujuannya, seperti pemasok, produsen, atau distributor. Di sini saya menulis dengan kategori strategis alliance, yaitu pemasok bahan baku makanan. Dan yang kedua ada buy supplier relationship, yaitu layanan pengiriman makanan pihak ketiga, seperti delivery order begitu. Dan yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk atau layanan. Di sini saya menulis dengan kategori asset sale, yaitu
penjualan langsung makanan di restoran. Dan yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya, menjelaskan komponen biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan model bisnisnya, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya administrasi. Di sini saya menulis dengan kategori fixed cost atau biaya yang pasti, yaitu biaya operasional restoran. Dan yang kedua, kategori kedua yaitu variable cost. Nah, ini variable cost ini biaya yang bisa berubah-ubah. Saya menulis biaya gaji karyawan, biaya bahan baku makanan karena itu berubah-ubah. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan bisnis model Canvas, perusahaan dapat dengan jelas mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen penting dalam model bisnis mereka. Hal ini membantu perusahaan untuk merencanakan strategi, mengoptimalkan operasional, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan sekian, itu adalah bisnis model Canvas saya dengan tema industri makanan, yang mana bernama The Eat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.